Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari berbagai kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Gembala adalah panggilan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, menjalani sesuatu sebagai tugas tentunya berbeda dengan menjalani sesuatu sebagai panggilan. Menjalani sesuatu sebagai tugas lebih dilihat sebagai kewajiban, artinya apa yang harus dilakukan oleh seseorang, dan hal ini lebih bersifat kewajiban yang mengikat. Sedangkan menjalani sesuatu sebagai panggilan artinya bahwa itu adalah gerakan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, dan tentang hal ini biasanya lebih kepada panggilan dari dalam hati nurani. Orang dengan sendirinya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu karena kepekaan atau karena rasa solider untuk segala sesuatu atau sesama manusia. Sebagai seorang gembala, seseorang harus memiliki di dalam dirinya kesadaran bahwa apa yang sedang dijalani ini adalah panggilan, bukan sekedar tugas yang harus ia lakukan. Dampak jauh yang akan muncul adalah menjalankan segala sesuatu sebagai tugas. Orang mungkin hanya akan sampai kepada simpati. Tetapi jika sesuatu dilakukan karena panggilan, orang akan sampai pada apa yang disebut empati. Seorang gembala tidak cukup hanya bersimpati saja dengan penderitaan dan kesulitan banyak orang. Ia harus sampai pada empati terhadap sesama manusia atau terhadap karya-karya pelayanannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang seorang gembala. Dalam bacaan pertama, Yesaya bernubuat bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Gembala yang baik adalah gembala yang tidak menakutkan atau tidak mengejutkan kawanan dombanya sampai hilang satu persatu. Intinya bahwa gembala yang baik adalah dia yang datang untuk memelihara kawanannya dengan keadilan dan kebenaran. Nubuat Yesaya ini tentang Yesus sebagai tunas Daud yang datang untuk menggembalakan Israel, yang ternyata telah dicerai-beraikan oleh gembala-gembala palsu yang bukannya memelihara kawanan tetapi mencerai-beraikan, yang bukannya membahagiakan kawanan
tetapi mengambil kebahagiaan kawanannya. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus sebagai gembala yang benar. Sebagai gembala yang baik dan benar, Yesus tidak pernah merasa direpotkan oleh banyak orang yang datang dan pergi kepadanya. Bahkan semakin banyak yang datang, ia semakin merasa tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Suatu cara yang sangat sederhana untuk menunjukkan kegembalaan yang sesungguhnya, yakni tidak merasa direpotkan. Walaupun waktu untuk beristirahat dan makan saja tidak ada, Yesus tetap memiliki rasa itu, yakni selalu tergerak oleh belas kasihan kepada semua orang. Sebenarnya tidak ada hal yang istimewa yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah gembala yang baik. Tidak merasa ia punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Ia hanya merasa tergerak oleh belas kasihan terhadap semua yang ada di sekitarnya atau semua orang yang digembalakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita semua sadar bahwa gembala itu adalah panggilan lebih daripada hanya sebuah jabatan atau kuasa. Tuhan membutuhkan manusia-manusia yang berjiwa gembala, bukan berjiwa pejabat. Karena melayani semua orang itu tidak cukup kalau hanya dilihat sebagai tugas atau memiliki status dan jabatan yang tinggi. Ada gerakan kasih dari dalam, ada kepekaan yang mendalam terhadap kebutuhan baik jasmani dan rohani sesama manusia. Siapakah gembala itu? Anda sekalian dan saya adalah gembala dalam pengertian yang berbeda-beda menurut panggilan hidup yang sedang kita jalani. Namun apapun panggilanmu, kita semua harus merasa diri terpanggil untuk berbelas kasih kepada sesama manusia. Cukup kita berlaku adil dan benar, serta merasakan kesulitan dan penderitaan banyak orang, lalu tergerak untuk membantu semampunya. Itulah cara sederhana kita belajar menjadi gembala yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua.